warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kita dapat berkumpul di room meeting ini. Terima kasih juga pada Kang Ferdi sudah datang menemui kami, singgah di room kami, dan rekan-rekan saya Pak Nur Samsi dan Pak Rian. Pada kesempatan ini kita melaksanakan Vikon yang kedua Pak untuk kelompok kami dengan presenter Pak Nur Samsi, saya sendiri sebagai host dan Pak Rian sebagai moderator. Acara ini kami laksanakan untuk pembelajaran sebetulnya bagi kami, selain tuntutan tugas dari VCT Batch 8, kelompok 5, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu, kita mulai saja. Ruangan saya berikan ke Pak Rian. Mangga, silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yuli sebagai host, Kang Ferdi. Saya mulai untuk PCT Batch 8 materi pelajaran matematika mengenai bahan ajar ya, Pak Nur Samsi ya, betul ya? Ya, benar. Betul. Baik, adapun saya di sini posisi sebagai moderator akan membuka jalannya diskusi ini dan juga pemberian materi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang berharga dari apa yang disampaikan oleh presenter. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pembelajaran informasi ini. Saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Oleh karena itu, mari saya belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi. Mari kita mulai untuk pelaksanaan presentasi ini. Silakan kepada rekan saya, Pak Nur Syamsi, untuk memberikan materinya. Silakan. Baik, silakan Pak Nur. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang saya sampaikan ini materi ringan, tapi saya juga belum menguasai banget itu ya, karena masih ada yang jarang saya pakai, harus menggunakan Word ya, belum bisa ya, belum ditemukan. Ini sebenarnya mengulang materi atau merefresh materi yang pernah diajarkan kepada kami dari P4TK Matematika ya, tahun 2012, jadi sudah lama sebenarnya ya. Tapi ini sharing waktu itu tahun 2012 masih menggunakan Word-nya versi 2007. Nah, ini kita coba eksplorasi karena Office 365 dengan G Suite itu sedang berlomba-lomba untuk mendorong pendidikan dan mereka menunjukkan fitur-fitur yang semakin berkembang. Ini kita manfaatkan Word Office 365. Word Office 365 itu ada versi online dan versi offline ya. Ini yang saya ambil, ini yang saya pakai atau yang gunakan adalah versi offline. Ya, karena di versi offline ini sudah lebih lengkap daripada versi online. Lebih lengkap daripada versi online ya. Jadi untuk bisa mendownload versi offline kita harus punya akun paling tidak A1 Plus ya. A1 Plus, di mana akun A1 Plus itu di sini ada fitur bisa mendownload Office versi desktop. Kalau A1 saja yang kita dapatkan seperti Jabar guru inovatif ataupun dari sekolah itu biasanya hanya A1 ya. Di sini tidak bisa mendownload Microsoft Office offline ya. Office 365 yang bisa dipakai dengan akun
A1 biasa itu harus online ya. Dan di online itu kelemahannya tidak ada fasilitas equation, harus ada atau harus menggunakan add-in. Nah, add-in di A1 juga tidak ada ya, tidak ada add-in-nya, tidak diberikan fasilitasnya, hanya ada mulai dari A1 plus. Di akun Office itu kan ada, intinya ada 3 ya, A1, A3, A5. Yang paling tinggi kedudukannya itu A5 ini. A1 ini dasar, basic ya. Untuk memulai Word Office 365 ya, panjang ya, memulai Word saja. Karena Office 35 dengan yang lainnya 2016, 2019 itu hampir sama ya. Jadi standarnya sama, yaitu Start All Program Word. Kalau sudah ada apa namanya shortcutnya ya pakai shortcut. Nah, ini tampilannya hampir sama dengan Word biasa ya. Sini ada Quick Access Toolbar, kemudian ada File. Nah, di sini Office button diganti dengan File ya. Insert point ya, tempat mengetik ya. Ini dokumen Windows. Kemudian ini status bar. Ini horizontal bar ya, geser-geser kiri, samping kiri kanan gitu ya. Karena kita akan membuat naskah atau bahan ajar matematika, diantaranya terdiri dari mengetik teks ya, kemudian yang khususnya pada matematikanya adalah equation, jadi teks dan equation. Jadi kita mengulas yang dasar-dasar dulu ya. Kemudian vertical scroll ini tarik ke atas bawah. Nah, yang ini bagian ribbon ya. Nah, kemudian ada close button, title bar. Nah, ini. Kemudian di sini ada, kalau ini ada akunnya. Ini akun kita di sini. Kalau login, sign akun kita ya. Nah, tapi tidak akan kita bahas lebih dalam sini ya. Ini toolbarnya, filenya isinya seperti ini sebagai gambaran saja ya. Home, new, open, save dan sebagainya. Di bagian home ini ribbonnya seperti ini ya. Jadi ada clipboard, font, paragraph, styles dan editing. Insertnya pada ini ada menu text, table, illustration, tab, add-in. Nah, add-in ini yang diantaranya add-in untuk equation-nya. Jadi equation itu sudah ada sebenarnya, cuman ada juga add-in yang terkait dengan penulisan ekspresi matematiknya. Media, kemudian komen, header, footer, teks dan simbol. Nah, nanti kita akan banyaknya di sini pada insert bagian simbol. Toolbar design ada ini dokumen formatting dan page background. Bagian layout ada page setup, paragraph, arrange, biasa ya. Pada bagian review, nah proofing, speaks, accessibility, language, comment ini jarang digunakan ya. Change compare, nah ini kita juga masih harus explore di sini ya. Nah, bagian view, ini view immersive, nah ini khas Office 365 immersive reader ya. Page movement, so kemudian zoom, Windows, macros, nah ini share point, nah ini khasnya Office 365. Tapi kita tidak akan ke sana. Ini reference. Nah, nanti suatu saat kita pakai ini ya untuk membuat naskah yang formal. Ada table contents, footnotes, research, ada citasi, caption, index, dan table authorities. Mailing list masih ada, create, start, mailing, mail merge, write, insert, and fill, preview, result, and finish. Nah, kemudian terakhir, ini toolbar help bantuannya ya, kontak. Baik, kita mulai bagaimana menulis naskah ya. Menulis naskah itu kita gunakan tab untuk indentasi pada baris pertama. Tulis mulai dari kiri ke kanan ya, biasa ini gambar umum. Kalau ada yang salah, pakai backspace untuk menghapus karakter yang sebelumnya yang sudah ditulis ya. Bisa del untuk karakter yang setelahnya ya. Enter untuk ganti baris. Ya.
kemudian kursor untuk menunjuk di mana tempat ditulis ya. Kursor itu berbentuk I seperti ini ya. Kalau pengen meletakkan sesuatu tinggal klik saja. Itu kegiatan umum dalam mengetik naskah biasa ya. Memilih teks bisa menggunakan blocking ya, klik kemudian tahan shift, geser ke sana ya, geser ke kiri ke kanan ya. Ada bisa juga menggunakan double klik ya untuk satu kata, klik 3 kali untuk untuk satu paragraf. Nah, ini yang dasar ya. Mengedit teks yang dipilih bisa diubah dengan bisa diblok dulu, kemudian langsung diganti, ditimpa itu ya. Di copy, teks bisa di copy kemudian dipindahkan, bisa juga dipindahkan ya. Dihapus kemudian di V, Ctrl X kemudian V. Nah ini itu edit naskah. Nah ini kita pada fasilitas simbol ya. Simbol. Nah ini simbol matematik, karena matematik biasanya terkait dengan banyak sekali simbol ya. Ini simbol ada yang seperti ini pada bagian insert simbol, insert kemudian simbol ya. Untuk simbol yang biasa atau sering dipakai ditampil seperti ini. Kalau yang lebih banyak lagi ada di sini ya simbolnya. Nanti kita pilih kategori-kategorinya. Nah, tinggal pilih saja di sini ya. Number form ini subsetnya ada banyak di sini ya. Yang sesuai. Tapi dari SMA ini simbol tidak terlalu banyak yang ini ya. Paling juga alfa, theta, beta ya, huruf Yunani seperti itu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan ini ya. Fasilitas Math Autocorrect. Nah, ini Math Autocorrect itu fasilitas insert simbol tapi tidak menggunakan equation gitu ya. Yang sederhana ya. Misalkan kalau kita menulis ini mengetik alfa kemudian spasi maka hasilnya seperti ini. Itu pakai Math Autocorrect ya. Angel nanti hasilnya seperti ini. Ketikan ini backslash ya, degree maka hasilnya derajat ini ya. Ini syaratnya adalah fungsi Math Autocorrect itu harus dicentang ya. Dicentang di sini ada di bagian simbol, kemudian bagian Math Autocorrect, nah ini dicentang semua. Replace text as you type, itu centang dua-duanya. Kalau tidak centang tidak berjalan. Tidak berjalan. Simbol juga bisa kita shortcut insert simbol ya. Jadi kalau kita simbol kan kita gunakan kursor ya, gunakan mouse ya, gunakan mouse. Nah, kalau kita pengen pakai keyboard bisa menggunakan shortcut. Ya. Caranya adalah file, option, customize ribbon, kemudian customize, categories, insert tab, kemudian pada command, insert simbol, kemudian klik Alt plus S bersamaan. Jadi pada bagian ini word option ya, file ya, pada file kemudian option nanti muncul ini word option. Nanti klik ini customize ribbon, kemudian bagian bawah klik customize. Kemudian muncul ini pilih insert tab, nah pilih insert simbol di sini. Kemudian di sini diklik di sini press new shortcut. Nah, shortcutnya Alt plus S, jadi pencet Alt bersamaan dengan S. Diketik kemudian assign. Nah, jadi ketika kita mencet Alt dan S secara bersamaan maka otomatis sudah tampilan insert simbol ya, untuk meringkas ya. Shortcut. Nah, shortcut itu kan ini perlu dihafal. Jadi kalau hafalnya itu karena sering digunakan ya. Kalau jarang digunakan biasanya hilang ya, hilang. Dan contohnya seperti ini. A irisan B sama dengan himpunan semua X, demikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Ini ditulisnya seperti ini pada keyboard A, backslash cap, kemudian spasi, kemudian B,
kemudian sama dengan, ini biasa, kurung kurawal X, kemudian ini tanda tegaknya bisa. Ini ada beberapa tanda tegak, di keyboard juga ada, bisa juga menggunakan ini ya. Vert, nah, klik vert, kemudian spasi, maka jadi seperti ini. Kemudian X, nah ini tanda elemennya kita bisa tulis in ya. In itu artinya anggota himpunannya. In A dan X backslash in B. Seperti itu. Untuk yang lain juga sama seperti ini. Kalau himpunan bagian di sini subset. Irisan di sini backslash cap. Nah, yang begini-begininya dihafalkan ya, dihafalkan yang ininya. Ini namanya kode latex ya, kode latex. Angel untuk sudut, angel. Nah, ini derajat, nah, tulis seperti ini, degree, kemudian spasi ya. Selalu diikuti spasi. Nah, ini V. V kan sering digunakan, ini kodenya ini backslash, jadi ngetiknya L sama dengan backslash P, kemudian spasi, ya, kemudian R, kemudian, nah ini untuk derajat, saya belum menemukan kode latexnya nih. Jadi pakai saja Ctrl plus Shift plus. Ctrl dengan Shift, kemudian bukan sama dengan ya. Nanti dia akan naik ke atas, kemudian ketikan 2. Nah, untuk segitiga, segitiga itu bisa juga ini lambang segitiga. Saya gunakan INC, backslash INC. Bisa juga menggunakan delta dengan D-nya besar ya. Delta. Hasilnya hampir sama. Saya tidak melihat perbedaannya. Jadi kalau hampir sama, mirip-mirip ya gunakan saja ya. Nah, ini aturan-aturan di matematikanya mungkin saya juga masih belum mendapatkan ya. Mendapatkan bagaimana matematika itu harus sebaiknya ya. Kemudian ini kongruen ya. Kongruen backslash conj C-O-N-J ya. Spasi kemudian jadi seperti ini. Kemudian segitiga INC EBC. Seperti itu ya. Itu menggunakan fasilitas fasilitas equation mat autocorrect ya, mat autocorrect. Saya lanjutkan dulu ya. Ini semua sampai equation. Nah, ini yang penting ini di sini equation. Kita waktu sampai masih ada ya. Equation. Nah, equation itu nih bedanya di sini ada fasilitas di Office 365. Word Office 365 itu kodenya ada Unicode dan ada LaTeX, kemudian ada text. Yang di Office sebelumnya kan nggak ada ya, hanya Unicode saja, jadi LaTeX. Nah, kita pada kesempatan ini kita hanya di bagian Unicode saja, di LaTeX-nya nanti kita akan bahas kemudian ya. Unicode, jadi menggunakan kode Unicode. Nah, ini kemudian ada fasilitas convert. Convert ini adalah untuk mengconvert linear dan profesional. Kalau linear itu tampilannya kode-kodenya ya. Kalau profesional tampilan dalam bentuk display map-nya. Baik, nanti kita akan gunakan ini batasinya. Kalau di explore semua banyak ini ya, banyak. Nah, bagian simbol di equation juga ada, sudah ada ya. Sebenarnya ada. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya, ini basic math. Seperti ini. Nah, ini yang sering digunakan kan nih. Greek letter. Nah, Greek letter juga tidak banyak ya. Operator, letter like symbol. Operator, arrows, negated relation, script. Script ini seperti ini, E pangkat X, ya. Geometri. Ya. Nah, ini di explore ya. Cukup lengkap ya. Tapi kita kalau menggunakan ini kan kita menggunakan mouse ya, klik ya. Itu kalau sedikit masih ini, tapi kalau banyak nanti kalau menggunakan mouse tidak efisien lagi. Nah, ini fasilitas dari equation, tidak ada bedanya ya. Script, radikal, ini fraction, script, radikal, integral, polar operator, bracket, function, action, limit and log, operator dan matrix.
Nah, penulisan equation. Nah, ini kalau equation kita bisa nulis A pangkat N sama dengan A kali N, nah, A kali ini, kali times ya, simbol ya. Kalau kita menggunakan mouse, bisa seperti ini ya. Nah, ini klik insert dulu, kemudian equation, kemudian script ya, untuk menunjukkan pangkat, klik pilih yang itu, kemudian menuju kotak-kotaknya A, kemudian N, kemudian pindah lagi ke depan sama dengan, nah, kemudian kita cari aksen di mana kurung kurawal di bawah ya, kemudian klik A, kemudian simbol kali ya, terus nah, kemudian cari simbol titik 3 tengah ya. Nah, kemudian balik lagi cari simbol kali ya. Nah, kemudian bawahnya N, kemudian faktor ini dibuat tidak italic ya, bisa ya, Ctrl I ya, bisa faktor. Nah, ini apa, mengetik dengan menggunakan mouse ya. Satu ekspresi saja lama ya. Nah, kita paling tidak mengurangi waktu untuk tidak menggunakan mouse, jadi menggunakan kode-kode ya, kode-kode yang perlu diingat di sini adalah kode yang sudah ada di kode-kode yang sudah ada ini superscript ya, tanda topi itu ya. Kemudian subscribe index itu yang apa, dash ya, dash yang di bawah itu ya. Kemudian pecahan itu pakai slash ya. Tanda kurung biasa pakai ini ya, ada kurung biasa, ada kurung kurawal, ada kurung siku. Kemudian tanda kurang dari, lebih dari ada di sini, lebih dari dan sama dengan gabungan ya, dua, lebih dari dan sama dengan. Nanti spasi diakhiri dengan spasi langsung. Jadi, nah ini kode-kode lateksnya ya. Alpha, kalau kita alpha nanti jadi alpha, beta. Jadi karakter besar kecil sangat berpengaruh ya. Kalau A-nya kecil jadi huruf Yunani yang biasa. Kalau A alpha, A-nya besar jadi huruf A ya, seperti ini ya. Untuk mengetik, nah ini lebih dari kurang dari, kita cukup mengetik PM enter ya, slash PM enter, atau plus minus enter, langsung dia bergabung sendiri ya. Jadi sudah otomatis. Di Word berarti sudah menggunakan paling tidak namanya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Untuk akar gunakan SQRT-X. Untuk akar pangkat N gunakan SQRE, kemudian di sini pangkat akarnya N, kemudian dipisahkan dengan dan X. Hasilnya akan seperti ini ya. Irisan, ini gabungan kub, kalau yang besar big cup, big cup ya. Baca padanya ya, ini karena hampir mirip cup, big cup ini bacanya cup juga ya. Kalau kita hampir mirip ya. Kalau orang Inggris yang cap atau apa ini? Cup, cap ya. Big cap, subset. Ini sum, jadi untuk ini sigma ya. Prod untuk perkalian ya. Produk. Integral and times. Nah, untuk tanda simbol O minus, O plus, O times. Gitu ya. Kemudian ekuivalen nih, tanda garis sama dengan yang garis 3 itu ya. Aproksimasi. Nah, kemudian in tadi ya, angel degree. Banyak ya yang harus dihafal. Misalkan ini contoh pengetikannya. P approx 3, P mendekati ya. P itu mendekati 3,142 gitu ya. Untuk mengetik matriks seperti ini. Jadi ini apa? Kurungnya, mau kalau kurung kurawal, kalau kurung siku ya ininya diganti siku ya. Kemudian backslash matriks, kemudian dalam matrik, antar baris dipisahkan dengan dan, antar kolom antar kolom dipisahkan dengan dan, kolom itu ke sini gitu ya. Kemudian antar baris ke bawah dipisahkan dengan tanda akeong ini 0 dan 1. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kemudian klik spasi, tekan spasi langsung seperti ini ya.
Nanti kita akan praktek di akhir, ya. Nah, kemudian ini untuk mengetik seperti ini, ya, ketikan berarti min B. Nah, ini plus minus spasi. Kalau min dulu pasti berarti minnya nanti ada di atas, ya. Plus minus mati spasi backslash SQRT B topi 2 min 4AC kurung spasi ya per 2. Atau ada karena sudah ada namanya equation persamaan ekspresi matematika yang sudah sering dipakai itu atau sudah disimpan itu di bawaannya. Bawaan itu namanya apa ya? Bawaannya ya, bawaan dari equation-nya ya. Jadi tinggal back kuadratik ya, backslash kuadratik. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti tinggal bisa diedit, tinggal diedit saja. Integral. Nah, integral ini seperti ini mengetiknya ya. Backslash integral ini dash 0 ini untuk batas bawah, batas atasnya topi 1 enter spasi ya. Kemudian X pangkat 2 ini yang diintegralkan, kemudian DX sama dengan 1/3 seperti itu ya. Untuk tanda ini vektor ya. Vektor, nah ini dalam kurung ABC kemudian vek kemudian spasi ya. Spasi itu karena kalau satu spasi saja baru berdiri di sini di luar ini. Satu lagi spasi baru ke sana ya, bergeser. Nah, kalau ini bisa juga seperti ini, overbar. ABC spasi. ABC spasi baru hasilnya seperti ini. Untuk menulis ini biasa ya. Jadi pecahan fraction itu tinggal B slash C kemudian spasi langsung jadi. Ya, pengetikan ekspresi matematik ini tadi sama ya, masih yang lanjutan yang tadi ya. A per B ditambah C. Jadi kalau tidak dikurung nanti begitu pencet plus nanti hanya A plus B ditambah C. Jadi ada pengurungan di sini ya. Pengurungan artinya yang jadi denominator penyebut itu adalah B dan C, B plus C ya. Nah ini X12 untuk tanda seperti ini ya. Indeks dan superscript ya. Subscript and superscript ya. Nah, ini untuk di pangkat ya. Misalkan akar pangkat 5 dari A kuadrat, maka ketika backslash SQRT 5 dan ini A pangkat 2. Matriks seperti ini biasa ya. Nah, kemudian menyisipkan persamaan melalui equation galeri. Nah, ini tadi galerinya ada ya. Jadi ada yang sudah tersini, kita tinggal klik saja. Kemudian tinggal pilih saja binomial teorema, ya. Tinggal klik, kemudian nanti dia muncul. Kemudian kita tinggal editnya. Menambah ekspresi ke dalam built-in. Nah, tadi built-in istilahnya ya, galeri itu ya. Jadi kalau kita misalkan pengen mengetikkan, misalkan ini supaya tidak ngetik lagi, bisa juga di built-in ya. Ini B, kita ketik biasa seperti ini, kemudian blok ekspresi matematik, klik desain pada desain di sini ya. Kemudian klik equation, klik save selection to equation gallery, ada nanti di situ ya. Atau juga di pojok ininya biasanya ada tanda panah itu, diklik nanti muncul ini ya. Nah, kemudian ketik namanya, misalkan fungsi peluang binomial ya, yang kemarin Bu Yuli ya. Ini seperti ini ya. Kemudian oke. Jadi kita kalau panggil tinggal cari saja ini, kemudian diinsertkan. Nah, pada equation itu ada format-format tertentu ya, linear vs profesional. Ini linear nih. Linear bentuknya seperti ini ya. Kalau profesional bentuknya seperti ini. Jadi kalau pecahan ya seperti ini pecahan. Kalau yang linear berupa kode-kode ya linear. Lurus saja, lurus saja. Yang profesional. Nah, ini kan yang tampil itu biasanya yang profesional ya. Yang profesional.
Linear is, tapi buat apa linear itu? Linear itu buat kita mengetahui kode-kodenya ya. Jadi kalau ini kita bisa tahu, oh kodenya seperti ini untuk membuat akar, berarti kodenya ini ya. Kadang muncul kode-kodenya ya. Display mode pass in line with text. Ya. Display mode itu biasanya bentuk display ya. Nah, ini kebetulan displaynya bagus ya limitnya ya. Jadi kalau yang inline with text, inline itu biasanya bentuknya lebih kecil ya. Kemudian kalau yang sigma jadinya di depan di sini ya, agak ke depan jadi lebih ini ya, kecil. Jadi kalau digabung dengan teks jadi ini. Ya, kalau bisa sebaiknya ya equation-nya itu dalam posisi, kalau kita menyelesaikan soal itu ya dalam posisi display ya, display mat, sebab di situ tampilnya lebih menarik ya daripada inline with text. Kecuali memang tidak terlalu penting, jadi bisa inline with text dengan teks yang lainnya ya. Mengatur persamaan dalam posisi center as group dan rata-rata ya. Jadi saya belum melihat perbedaan antara yang ini centered dengan centered as group ya. Ini tampilannya hampir sama. Tidak ada perbedaan. Ini tampilan dalam bentuk centered ini. Dipilih centered ya, terpusat. Dan centered as group juga enggak ini. Nah, yang beda ini kalau kita tampilkan dalam bentuk sama dengan seperti ini ya. Nah, ini dalam matematika biasanya kalau ada penyelesaian soal maka usahakan sama dengannya lurus ini ya. Yang baru ada itu yang seperti ini saja, sama dengan, like, at, sama dengan. Kalau di latex itu bisa lurusnya dengan apa bisa ditentukan ya. Cuman kalau di equation ya hanya bisa lurus dengan sama dengan saja. Nah, latihan. Nah, sudah. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Ini latihan. Jadi tadi mat autocorrect saya ambil beberapa saja ya. Jadi kalau misalkan ini A kita tulis, kita ketik misalkan A, nah kemudian spasi itu kan cap ya, cap, nah spasi, wah mau ya. Apakah ini autocorrectnya sudah tampil belum? Insert, more symbol, autocorrect, mat autocorrect. Nah ini belum dicentang ya. Jadi kalau ini nggak mau dia, harus dicentang. Kemudian oke. Plus ini fasilitas Office 365 ada apa? Fokus ya. Jadi kita bisa ini. Sekarang kita coba cap. Nah, jadi berubah ya. B kemudian sama dengan kurung, kemudian X biasa, kemudian ini vert, nah ini jadi garis tegak ya, kemudian X, kemudian N, in ya, in, kemudian spasi, nah, kemudian A, ini biasa, dan kemudian X, kemudian in, nah seperti itu, B, dan nah seperti itu. Jadi lebih singkat. Jadi kalau kita ini kan jika A subset, dan tinggal kecepatan mengetik ya, subset dari B maka itu ya A subset dari B itu sama dengan A, gitu ya. Kemudian yang ini angle, misalkan ukurlah angle ketik seperti ini, kemudian spasi ya, ABC, kemudian angle BCA, kemudian angle lagi, nah, seperti itu.
PQR, tekan, dan Angel lagi, BCD. Saya kira itu mungkin tidak untuk equation ya. Jadi sebagian ini equation. Untuk equation berarti kita mulai. Nah, untuk menampilkan ini kita gunakan alt sama dengan ya secara bersamaan. Alt sama dengan. Jadi alt sama dengan langsung muncul itu kotak ininya ya. Kemudian P K ya biasa sama dengan. Nah, kemudian ini NK ya. Kita kurung saja biar enggak ini ya. N kemudian K. Maksudnya biar nanti di atas sebagai pembilang ya. Kemudian slash NS. Kita juga kurung. Tutupnya. Jadi kalau ada buka ada tutupnya. Kemudian spasi ya. Spasi. Nah, baru seperti itu ya. Nah, kemudian buka kurung yang tadinya hilang ya. Kemudian kalau kita ingin tegak berarti Ctrl I ya, tegak dengan, jadi tulisannya nyambung. Ctrl I dengan ini ya. Dengan separuh ya. Tidak berlaku ini. Ctrl I. Nah, maksudnya pengennya ini. Harusnya berlaku semuanya ya variabel. Nah, ini kan ini Ctrl. Salah pencet. Nah, K kemudian subset bersama ya. Subset dari S dengan yang biasa. Nah, seperti itu. Yang ini biasa ya. Nah, yang ini agak ini ya. Bawahnya ini. Ya, jadi alt sama dengan U N. Nah, seperti ini untuk subscribe indeksnya ya sama dengan kemudian A times A, kemudian klik backslash times. Nah, kemudian ini kita under break ya, pakainya under break kurung ya, R times R times R terus times R times titik tengah ya, C dot ya, C dot C itu center dot karena ada 3 berarti kasih S ya, jamak ya, C dot times R. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita klik below. Apa yang di below? Yang di bawah itu adalah N-1 faktor ya. Ini karena ini biasa faktor. Kemudian spasi. Nah, jadi seperti itu ya. Akan lebih ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini saya juga belum menemukan ini mengapa ini jadinya samping kiri kanan. Dibuat DisplayMate juga masih di kiri kanan. Pengennya kan kita kalau matematika itu adalah di bawah dan di atas ya, di bawah dan di atas. Kemudian yang ini juga ini adalah menggunakan sedikit untuk meratakan ini sedikit menggunakan manual ya. Geser-geser aja supaya rata ya. Di matriks ya, pakai matriks ya. Yang ini menggunakan Allegan add sama dengan ya. Nah, ini biasa, ini juga biasa. Nah, yang ini yang masih saya jadi PR ya. Ketika pelatihan juga masih PR ini, masih PR. Widya suaranya ditanya juga senyum-senyum aja ya. Memang
sengaja mungkin karena trik-triknya tidak disediakan di fitur ini, jadi hanya triknya saja sengaja untuk memancing kreativitasnya bagaimana. Baik Pak Rian mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Baik, ya, terima kasih Pak Nur. Mungkin sudah selesai ya penyampaian materinya? Sudah materinya cuman itu saja, ringan-ringan saja. Baik, terima kasih Pak Nur Samsi atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat. Bagi saya yang jurusan Bahasa Indonesia pun sangat mencerahkan bagaimana mengoperasikan dan mengolah serta mengelola fitur-fitur yang terdapat di dalam Quickboard barusan yang telah disampaikan oleh Pak Nur. Karena pada saat tertentu saya sendiri pun pada saat itu tengah mengalami kesulitan, Pak, bagaimana cara membuat equation, membuat persamaan pada saat mengolah laporan seperti itu. Kalau nggak salah sekitar setahun yang lalu, dan alhamdulillah dari apa yang Pak Nur Samsi sampaikan sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur mungkin atas pemaparannya. Barangkali kepada peserta diskusi, barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka 2 pertanyaan. Silakan. Atau saya tanya Bu Yuli. Bu Yuli yang terakhir itu bikinnya gimana Bu Yuli? Yang ini tuh. Nah ini nih. Ini kan harus rata, ini plus dengan plus harus rata, kemudian sama dengan harus rata, kemudian ada plus, ada tanda plusnya di sini ya, aslinya seperti itu ya. Ini masih memang ini susah kayaknya Pak. Saya biasanya pakai equation biasa, equation yang di MS Word biasa. Kadang memang itu ya, equation yang lama itu malah lebih hebat ya. Iya. 3.0 itu ya. Equation 3.0 itu malah lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Cuman kalau pindah ke Office yang versi atasnya dia menjadi gambar ya. Jadi gambar itu yang jadinya tidak bisa edit lagi. Jadi kita menggunakan Microsoft memberikan equation itu ada agak ini ya, agak ya yang tadi antara sigma itu jadinya di samping kiri kanan itu, samping agak samping itu bukan atas bawah ya. Kayak integral juga kadang atau limit itu juga kadang ada yang di ini ya, kadang itu jadi tidak sesuai yang diharapkan. Betul Pak, saya pernah mengalami waktu mengetik limit itu variabelnya tuh X menujunya tuh tidak mau di bawah, justru maunya ke samping seperti indeks jadinya. Iya, itu masalahnya Bu ya. Iya. Mungkin display, nanti ada tadi display dan inline. Kalau inline kadang semuanya di sampingnya. Kalau display nanti bisa ini. Nah, yang lebih komplit memang kita menggunakan latex. Cuman kalau latex kan tadi yang itu equation itu sebenarnya mendekati latex. Nah, sepertinya Microsoft juga sudah mendekati latex karena di situ ada fitur latex di situ ya. Jadi memang yang pengolah naskah atau terutama dengan matematik yang lengkap itu adanya di latex. Cuman kodenya banyak Bu, kode-kodenya sangat banyak ya. Jadi aduh kita sering dipakai, tidak seperti Word ya. What you see is what you get ya, WYSIWYG kalau istilahnya dulu ya. Kalau latexnya kita tunggu dulu, kemudian compile baru muncul seperti itu. Jadi ini. Baik, Pak Rian, barangkali kalau nggak ada kita lanjut ke. Baik, Pak Nur. Terima kasih atas pemaparan dan penyampaiannya. Barangkali untuk yang lain, untuk para peserta, Kang Ferdi barangkali, atau Bu Ari, atau yang lainnya silakan. Ini yang hadir mentor semua, Pak. Mentor semua ya? Instruktur semua. Itu. Oke. Barangkali ada, silakan. Pertanyaan yang lain? Baik. Kalau tidak ada, mungkin tidak ada Pak Nur ya? Ya, kalau nggak ada kita serahkan ke Pak Rian. Tutup, ya. Baik.
Baik, terima kasih atas Pak Nur Syamsi atas pemaparan dan penjelasannya mengenai penggunaan Word untuk mengolah function dan juga equation, dan ini sangat mencerahkan untuk kita semua karena ada banyak hal baru khususnya bagi saya pribadi ketika bagaimana caranya untuk mengoperasikan dan mengolah integral, apalagi tadi dijelaskan dan diberikan tambahan mengenai artificial intelligence ya Pak Nur ya, yaitu kecerdasan buatan, juga yang lainnya. Alhamdulillah jadi semakin terupdate apa yang saya miliki. Sekali lagi Alhamdulillah Jumat Berkah ini mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari Pak Nur Syamsi mengenai penggunaan Word tadi. Oke, selanjutnya itu mungkin dari saya selaku moderator. Terima kasih atas pemaparannya dan terima kasih atas Bapak Ibu peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada host Ibu Yuli, silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah melaksanakan Vkon dengan narasumber Pak Nur Syamsi, MS Word untuk penyiapan bahan ajar matematika, dan sebagai moderator Pak Rian Kurniawan, dan saya sendiri sebagai host Ilyasi Prihatin. Mungkin ada dari Pak Asep, barangkali mau ada sesuatu yang disampaikan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Ya, terima kasih ilmunya Pak Nur Syamsi, yang sangat mendalam berkenaan dengan penggunaan rumus ya, atau ya penggunaan Word berkenaan dengan pembelajaran matematika ya kalau tidak salah. Ya mungkin walaupun saya tidak memegang matematika, tapi alhamdulillah banyak ilmu yang didapat pencerahan untuk Jumat ini. Tadi sebagaimana tadi moderator sampaikan, yaitu Jumat Berkah dengan ilmunya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Selamat bertugas. Ya mudah-mudahan ini sudah selesai penugasannya atau belum, Mbak atau Ibu? Baru yang kedua Pak, ini bagi kelompok kami, baru Vkon kedua. Nanti ya, setelah ini mulai varian ya. Ya, betul. Ya, perkuat teamworknya. Kita sama-sama saling mendukung, saling mensupport lah teman-teman yang lain. Karena kalau misalkan mencari teman yang lain, tim yang lain agak susah. Tapi kita kuatkan dulu yang bertiga aja ini aja dulu. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak ya. Terima kasih ilmunya Pak Nur. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep sudah memberikan ujangan yang sangat baik untuk kami, dan insya Allah tim kami solid, dan insya Allah ke depan punya komitmen ke depan untuk mensukseskan PCP Batch 8 ini. Iya. Sama-sama. Baik, Pak Nur Syamsi ini lupa tadi saya tidak mempresentasikan biodatanya ya Pak Nur. Pak Nur Syamsi ini kakak kelas saya sebetulnya ya Pak, dari SMP, bukan kakak kelas, malah adik kelas. Jadi serasa kakak kelas karena ilmunya sudah jauh melesat. Adik kelas saya dari SMP, SMA 1 ya Pak Nur ya. Lalu kuliah juga adik kelas saya di S1-nya. Nah, beliau lanjut ke S2, saya lanjut ke perkawinan. Wah. Nah, mungkin seperti itu. Pak Nur Syamsi ini aktif juga di beberapa grup-grup matematika seperti Matematika Nusantara dan sebagainya. Banyak sekali Pak Nur ini berkecimpung di dunia matematika. Di MGMP Kabupaten juga aktif sebagai sekretaris ya Pak Nur ya, Pak Nur Syamsi. Dan sering beberapa kali mengadakan pelatihan bagi kami untuk menyebarkan ilmu-ilmunya, dan itu sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di daerah, di Kabupaten MGMP, Kabupaten Cirebon, pelajaran matematika untuk SMA. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebetulnya sini tangan saya dingin Pak, deg-degan sebetulnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami, dan insya Allah nanti setelah ini kami ke room berikutnya yang dengan presenter Pak Rian Kurniawan. Kami mohon izin, mohon maaf, terima kasih. Saya akan tutup ruangan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Yuli. Terima kasih. Bapak Ibu. Ini tugas yang keberapa ini? Kedua, Kang. Kedua. Oh iya. Iya. Tetap bertiga ya. Tetap iya, selalu Pak kita. Iya, keren. Yang hadir alhamdulillah 60 orang ya. Ya, terima kasih Pak Kak. Terima Ya, kasih Kang semangat. Ferdi udah hadir. Ya, semangat terus. Ya, Ya, permisi ya. Lanjut berarti ya ke room selanjutnya ya. Iya. oke. Kita keluar dulu ya. Baik. Bu Yuli stop recording Bu Yuli. Iya, baik.